Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillahi amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru, wabil khusus Bapak dan Ibu Dewan Guru SMPN 1 Banjarsari dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Salam sejahtera selalu, salam bahagia, salam merdeka belajar, salam kopi geheng gantong hilap ngareng habla. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi terkait dengan bukti dukung laporan kinerja, masih seputar pengelolaan kinerja guru ya Bapak Ibu. Nanti karena di bulan Februari kita sudah harus mempersiapkan observasi kelas, terus dokumen-dokumen apa saja yang perlu kita persiapkan ya Bapak Ibu. Ini belum, sayangnya saya masih belum bisa melakukan simulasi karena ini masih terkunci. Nanti terbukanya nanti di tanggal 1 Februari 2024 ya, bulan depan. Oke. Oleh karena itu saya coba cari referensi lagi Bapak Ibu ya, cari referensi seperti biasa kita masuk ke pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id. Kita cari di situ terkait dengan pelaksanaan observasi tentang alur pelaksanaan observasi untuk guru. Ini saya akan bacakan ya Bapak Ibu apa saja. Ini seperti ini. Guru dapat memulai praktek kinerja ataupun praktek pembelajaran dengan mengikuti alur pelaksanaan observasi. Dimulai dari bagian pertama yaitu pelaksanaan observasi, berarti yang ini ya. Nanti kita mulai pelaksanaan observasi juga mulai bulan Februari. Kemudian yang kedua, rencana tindak lanjut observasi. Jadi ada dua di sini ya, terkait dengan pelaksanaan dan juga tindak lanjut atau rencana tindak lanjut observasi. Terus yang pertama, pelaksanaan observasi, kumpulkan dokumen persiapan. Nah, dokumen-dokumen apa saja nanti Bapak Ibu saya sudah persiapkan ini di microsite-nya ya. Ini sudah saya searching, sudah saya cari referensi-referensi terkait dengan bukti dukung laporan kinerja Bapak Ibu, nanti dipersiapkan saja. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu, saya bikin microsite-nya di s.id tentang bukti dukung laporan kinerja. Ini dari beberapa referensi ya Bapak Ibu, dari beberapa referensi pengelolaan kinerja di PMM. Ada yang sudah saya bikin sendiri, sudah saya edit, kemudian saya modifikasi. Ada juga yang memang terkait dengan proper kita sebagai wakaf kurikulum bidang akademik ya. Ya, yang pertama ini terkait dengan form-form atau formulir observasi kelas. Nah, ini sudah saya siapkan di sini. Apa saja formnya? Kita coba buka Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan dokumen-dokumen yang perlu Bapak Ibu kumpulkan dan persiapkan. Nanti untuk pelaksanaan uploadnya nanti kita bikin tutorialnya lagi ya. Oke, kembali. Nah, kita coba klik di sini formnya, form observasi kelasnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti masuk ke drive masing-masing Bapak Ibu ya, drive masing-masing akun Bapak Ibu. Nah, ini apa saja nanti di sini perlu Bapak Ibu ketahui ketika memang membuka, saya contohkan membuka di gawai masing-masing atau di handphonenya masing-masing, itu tampilnya agak sedikit berbeda Bapak Ibu ya. Ini seperti ini saya contohkan. Ini seperti ini ya, udah saya buka. Ini sudah saya share linknya di grup info dinas, di grup kita. Nah, ini. Nah, ketika Bapak Ibu mau mengklik, ini kan form observasi kelas atau formulir observasi kelas itu banyak ya. Banyak beberapa formnya, sehingga saya simpannya di drive saya, sudah saya share, saya bagikan. Terkait berbagainya itu opsinya ya anyone with the link, atau misalkan siapapun yang bisa mengakses link ini. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir, misalkan ketika tidak memiliki akun belajar ID, itu juga bisa menggunakan akun Gmail masing-masing. Kita klik aja ya Bapak Ibu, contohnya saya buka dengan menggunakan akun belajar saya. Nah, kan tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya, tampilannya seperti ini. Saya perbesar dulu. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika seperti ini, terkadang ketika kita membuka di Google Doc itu posisinya kan seperti acak-acakan, bahkan sempat ada yang komplain karena ketidaktahuan sebenarnya ya. Ketika dibuka, kok ini lembarnya ini acak-acakan katanya gitu ya. Contoh nih, saya buka misalkan ini kan seperti ini nih. Jadi posisinya seperti seolah-olah berantakan Bapak Ibu ya, seolah-olah berantakan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, ketika kan aslinya ini kan Microsoft Word ya, saya bikin di Microsoft Word.
Cuma ketika kita memang mengupload ke drive kita, itu berubah, dikonversi menjadi Google Doc namanya Bapak Ibu ya. Jadi emang Microsoft dengan platform Google ini ada masing-masing. Jadi persaingan, kalau misalkan di platform Google itu namanya Google Doc, tapi kalau di platform Microsoft namanya Google Microsoft Word namanya ya. Jadi supaya jangan terlihat acak-acakan seperti itu, Bapak Ibu sudah harus menginstal APK-nya, Microsoft Word ini ya. Jadi Bapak Ibu harus lengkap sebenarnya, di HP-nya itu ada Microsoft Word, ada dari platform Microsoft, ada juga platform Google. Kalau di Microsoft itu namanya Microsoft Word, kalau misalkan APK-nya di platform Google ya namanya Google Doc atau Google Doc ya. Kalau misalkan Excel, Microsoft Excel kalau versi Microsoft, tapi kalau misalkan platform Google namanya Spreadsheet Bapak Ibu ya. Nah itu pun sudah harus Bapak Ibu install ya. Oke, kembali. Kalau sudah Bapak Ibu download tadi, kemudian diinstalkan di handphonenya masing-masing, sehingga nanti ketika membuka itu tidak acak-acakan, seolah-olah tidak acak-acakan. Memang kalau dibuka langsung seperti itu kayak tadi ya. Nih contoh lagi, sekali lagi. Ini kan seperti formatnya seperti acak-acakan seperti itu. Nah bagaimana supaya tadi tidak terlihat acak-acakan, supaya rapi, Bapak Ibu klik yang titik 3 yang ini, karena kebanyakan kita mengakses banyak di HP ya, membuka misalkan informasi terkait dengan microsite ini biasanya kan jarang membuka laptop gitu atau membuka Chromebook, sehingga banyak yang dibuka lewat handphone atau gawai masing-masing. Nah klik titik 3 seperti itu Bapak Ibu, kita klik. Nah setelah itu scroll Bapak Ibu, lihat ke bawah, bukan scroll, lihat ke bawah. Di bawah itu ada opsi buka dengan ini. Nah Bapak Ibu tadi karena dengan catatan Bapak Ibu sudah harus menginstal APK namanya Microsoft Word. Kita coba klik buka dengan. Nah klik scroll ke bawah, nanti Bapak Ibu, karena saya sudah diinstal Microsoft Word-nya, maka seperti ini, kita buka dengan Microsoft Word ya. Coba kita klik buka. Nah seperti ini, lihat Bapak Ibu, tampilannya kan agak berbeda seperti tadi ya. Kalau tadi kesannya itu acak-acakan ya Bapak Ibu, tapi kalau sudah dibuka dengan Microsoft Word, kembali kepada format awalnya, karena kita ngetiknya di Word, maka dia seperti ini Bapak Ibu, rapi ya. Jangan sampai nanti komplain gitu, ada guru komplain ketika saya share dia menggunakan Google Doc, dia buka dengan Google Doc, kok katanya ini ngasih filenya itu kok acak-acakan. Sebenarnya karena ketidaktahuannya seperti itu ya. Makanya ketika Bapak Ibu mau saya uploadnya berubah dari Word berubah menjadi Google Doc, Bapak Ibu buka lagi dengan Microsoft Word supaya terlihat rapi seperti itu ya. Nah itu saja yang misalkan yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, terkait dengan bagaimana membuka dokumen. Karena ini masih ada yang komplain yang tidak bisa caranya ya. Kembali ya ke tampilan desktop seperti ini Bapak Ibu. Nah di tampilan desktop ini ada beberapa form atau formulir, baik terkait dengan Word maupun Excel ya. Kalau di sini kan kita buka dengan Google Doc namanya ya. Kita coba buka. Contoh misalkan lembar catatan percakapan pra observasi kelas. Jadi Bapak Ibu nanti ini sudah saya sediakan template-nya, sudah saya edit seperti ini. Kalau ini sesuaikan Bapak Ibu ya, perhatikan. Ini kan mapel saya Bapak Ibu, mapel bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu jangan mengikuti seperti mapel saya yang saya ampu ya. Karena saya mengampu bahasa Inggris di fase D untuk kurikulum Merdeka. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di modul ajarnya ya, di modul ajarnya masing-masing. Contoh nih, TP-nya seperti apa. Kalau saya ini kan TP-nya, misalkan contoh ini TP tentang unit forward, unit 44 ya. Di mana TP-nya itu ada 3. 1. Upon completion of chapter 4, the student should be able talk about class schedules and school subject. Number 2, talk about online learning tips. And number 3, describe one study habit. Nah ini TP-nya ada 3 Bapak Ibu. Sesuaikan dengan ketika diobservasi ya. Ini dengan catatan Bapak Ibu, ketika diobservasi oleh kepala sekolah atau atasan, Bapak Ibu persiapkan seperti ini, materinya apa nanti, khusus misalkan di bab 4 terkait dengan berapa pertemuan
pertemuan keberapa. Nah, di sini nanti Bapak Ibu isi dari mulai hari, kemudian nama guru, mapelnya, kemudian juga sekolah, kelas, nanti diedit saja. Waktu percakapannya ini kapan, nanti Bapak Ibu isi aja. Tergantung nanti misalkan kalau di jam ke-1 atau kedua, ini jamnya akan sedikit berbeda karena ini jam ketiga keempat ya, ketiga keempat, seolah-olah ini pelaksanaan di ketiga keempat seperti itu. Bukan seolah-olah, emang di bahasa Inggris itu di hari Senin jam ketiga keempat, 3 jam 3:45 seperti itu ya. Nah, setelah Bapak masukkan TP-nya ini disesuaikan dengan modul ajar Bapak Ibu ya, atau misalkan di RPP-nya kalau untuk K13. Nah, sekarang area pengembangan yang hendak dicapai. Nah, apa saja? Kalau ini kan TP-nya Bapak Ibu ya. Kalau yang di atas itu TP, kalau yang kedua ini area pengembangan yang hendak dicapai. Nah, ini kan ada kalau di modul ajar itu apa saja sih tujuan selain tujuan pembelajaran lebih. Kalau ini kan istilah TP ya, ada tujuan pembelajaran khusus namanya. Kalau dulu tuh TPU dan TIK itu ya. Ada tujuan pembelajaran umum, ada tujuan pembelajaran khusus TPK, bukan TIK, TPK ya. Nah, di sini alur pengembangan yang hendak dicapai. 1, kalau bahasa Italia menyebutkan nama-nama mata pelajaran, nama-nama hari dan frase untuk menyatakan jam dalam bahasa Inggris itu dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat strategi apa. Di sini ada strategi yang dipersiapkan. Nah, ini apa saja strateginya, Bapak Ibu nanti bisa lihat di situ ya. Ini contoh observasi terhadap sikap atau perilaku murid. Menyusun perangkat pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Itu ada di modul ajarnya ya. Kemudian menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Nah, ini terkait dengan LKPD, Bapak Ibu bisa nanti membuat di worksheet.com ya. Kalau saya kan bikin di situ beberapa LKPD tapi secara online. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ribet menyiapkan LKPD langsung saja boleh, artinya hard copy-nya bisa. Kemudian bahan atau media pembelajaran yang sesuai dengan kelompok gaya belajar murid. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, ketika kan sebelum kita melakukan pembelajaran itu ada namanya asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran. Dan setelah itu baru kita kelompokkan gaya belajar anak ya. Gaya belajar anak itu kalau di saya waktu melakukan observasi itu menggunakan namanya website FARC ya. Dimana untuk menentukan mana kategori murid atau peserta didik itu kategori visual, terus juga auditory, kemudian juga reading dan kinestetik ya. Ada 4 kalau di website FARC. Nanti ada beberapa pertanyaan di asesmennya itu untuk apa fungsinya? Untuk mengelompokkan gaya belajar murid atau peserta didik. Nah, itu sudah saya bagi kelompoknya, ada nih kelompok auditory, ada kelompok visual, ada kelompok reading. Tapi kalau saya sih cukup 3 saja ya. Kalau seandainya ada yang reading nggak apa-apa. Jadi itu udah masuk kategori visual atau auditory ya. Tapi identiknya bagusnya sesuai dengan FARC saja ya. Ada visual, auditory, reading, kemudian juga ada kinestetik, ada 4. Nah, ini baru pra-nya ya Bapak Ibu. Jadi di sini di formnya itu baru lembar catatan percakapan pra observasi kelas, dan ini disepakati bersama. Nah, ini yang mengisi nanti atasan kita selaku kepala sekolah, Bapak Mujadi SPD MMPD nanti di sini ya. Nanti ada catatan khusus supervisornya. Ini contoh saja, guru sudah baik dalam menyampaikan pendapat dan keinginan dalam menyiapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, misalkan contohnya. Nah, disepakati bersama, supervisornya ini atasan kita, kemudian juga ini kita selaku guru yang mengampu di kelas tersebut. Oke, itu yang pertama ya. Terus ada apa saja? Ada apa lagi di situ ya? Nah, ini yang kedua. Ini kan sesuaikan nomornya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu cek. Yang kedua itu lembar observasi. Nah, lembar observasi pembelajaran di kelas seperti biasa, isi biodata terlebih dahulu, waktu percakapannya kapan, kemudian mapelnya. Nah, ini Bapak Ibu, aspek dan strategi pengembangannya apa saja. Di sini ada contohnya, ada 5 ya. Ini tidak harus sama Bapak Ibu. Ini karena kan saya mapel bahasa Inggris ya. Misalkan contoh nih, aspek dan strategi pengembangannya menyimak
diskusi kelompok, studi pustaka, role play atau bermain peran, penugasan individu dan kelompok. Ini kan nanti yang menilai supervisor ya. Misalnya oh ada nih terlaksana di pembelajaran di kelasnya, nanti ke atasan kita yang mengisi ya. Kemudian juga meningkatkan keaktifan murid menggunakan pertanyaan pemantik. Jadi kan setiap kita mau masuk ke materi itu kan biasanya ada pertanyaan pemantik atau misalkan ada kegiatan persepsi Bapak Ibu ya. Nah, meningkatkan keaktifan murid menggunakan pertanyaan pemantik. Ketika kita memberikan beberapa pertanyaan terkait pertanyaan pemantik, apakah misalkan aktif murid menjawab pertanyaan pemantik dari kita itu, kalau misalkan ada kata atasan kita dicontreng seperti di checklist, kemudian juga catatan penghafalan sangat baik contohnya ya. Kemudian yang ketiga itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apakah ini melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Kalau emang ada dicentang nanti di checklist oleh atasan, oleh kepala sekolah, kemudian catatan pengamatannya nanti dicontoh saja kegiatan berjalan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang terlihat seperti berkeliling untuk mengamati kegiatan diskusi kelompok kerja anak. Yang keempat, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya Bapak Ibu, ingat di kurikulum Merdeka itu rata-rata kita menggunakan ada dua model yang sering dipakai ya. Pertama model PBL, ada juga model PGBL. Nah ini contohnya karena di modul ajarnya kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, maka PBL. Bedakan Bapak Ibu ya, ada PBL, ada PJBL. Kalau PJBL PJBL itu project based learning namanya ya, bukan problem. Jadi ada dua. Nah kalau di sini di pertemuan yang ini, yang ke satu kedua ini menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Nah misalkan menurut catatan pengamatan atasan kita ada beberapa sintak atau alur dari PBL yang terlewat. Ini contoh seperti sintak menganalisis dan mengevaluasi, misalkan ini terlewat, makanya jadi catatan. Kalau memang tidak ya sangat baik seperti itu ya. Yang kelima, menggunakan pendekatan berbasis teks atau genre based approach. Ini dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu lihat di modul ajarnya nanti. Makanya nih, kalau tidak ada modul ajar, Bapak Ibu persiapan dari sekarang itu akan kesulitan nanti ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah ngeprint out, sudah dicetak, kemudian juga sesuai dengan kurikulum Merdeka kalau yang fase D ya. Nah ini Bapak Ibu lihat di sini, kalau saya akan menggunakan pendekatan berbasis teks atau genre based approach dikombinasikan penyajian berbasis topik. Pendekatan ini menyajikan berbagai strategi dan kegiatan pembelajaran atau scaffolding yang berorientasi pada fungsi komunikatif sosial atau genre melalui berbagai moda baik lisan, tulisan, visual, audio maupun multimoda. Nah ini ya contohnya ya. Dan ini lembar observasi waktu pembelajaran di kelas oleh atasan. Nah ini catatan tambahan saja Bapak Ibu. Ini kan atasan kita nanti menilai, misalkan contoh guru sudah berusaha dengan baik untuk menyiapkan segala kebutuhan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah baru nanti dibuat oleh supervisor atau atasan kita. Kemudian yang ketiga, lembar catatan pasca observasi. Ini penting Bapak Ibu ya. Nah ini pasca observasi seperti apa? Ini ada catatan refleksi guru, misalkan contoh ini ya, terus juga topiknya, kemudian ini langkah-langkah dan tahapannya Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan saja ya, sesuai dengan modul ajarnya. Dibaca-baca saja Bapak Ibu ya. Nah ini kemudian juga ada rubrik observasi, ada lembar rencana pengembangan diri, ada form observasi untuk guru, form observasi untuk kepala sekolah, dan juga rubrik observasi. Ini Bapak Ibu nanti dibuka-buka saja Bapak Ibu ya tentang form observasinya kembali. Ya kembali Bapak Ibu, yang kedua nanti di sini ada program Walas. Nah, program Walas sudah saya edit sedemikian rupa. Ini kita program wali kelas contoh saja, mungkin diantaranya Bapak Ibu sudah membuat program untuk wali kelasnya ya. Ada beberapa orang sudah bikin waktu di RHK yang sebelumnya itu sudah saya lihat ada beberapa orang guru sudah buat program kerja wali kelas.
Nah ini sebagai bukti nanti ya, dokumen Bapak Ibu sebagai bukti dukung di kinerjanya ya. Nah ini udah saya susun, kemudian juga apa saja nanti seperti biasa kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, program walas, kemudian realisasi program kerja wali kelas dan lain sebagainya ya. Ada pendahuluan, ada maksud dan tujuan pelaporan wali kelas, uraian tugas dan fungsi wali kelas, terus sampai nanti Bapak Ibu nih program kerja wali kelas apa saja di semester genap. Tinggal Bapak Ibu ganti saja kalau genap sama ganjil, kalau ganjil sama genap seperti itu ya. Ini contoh di semester genap. Kemudian juga realisasi tugas tambahan. Nah ini perlu kenapa nanti yang di RHK-nya yang sudah mengisi itu terkait dengan tugas tambahan menjadi walas, ini Bapak Ibu harus mengupload bukti dukungnya ya sebagai walas gitu ya. Makanya saya sudah kasih contohnya, tinggal Bapak Ibu edit saja, nggak usah khawatir. Kemudian yang ketiga ini tentang laporan guru piket. Nah bagi Bapak Ibu guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai guru piket, ini contohnya nanti Bapak Ibu harus menyertakan laporannya ya sebagai bukti dukung. Nah apa saja di sini laporan kegiatan guru piket SMP 1 Banjarsari sudah saya edit lagi ya. Nah, ini contohnya nanti Bapak Ibu seperti apa, isinya seperti biasa pendahuluan, kemudian rincian tugas guru piket, ini banyak ya. Kemudian juga selanjutnya rincian tugasnya, kemudian nah ini jangan lupa Bapak Ibu di tugas guru piket ini harus memasukkan dokumentasi kegiatan. Misalkan kegiatannya apa saja kan ada di atas tuh tadi ya. Nah kita masukkan di sini contoh, misalkan 1, menjemput siswa di pagi hari di depan gerbang sekolah dan memastikan semua siswa meninggalkan sekolah di saat jam pulang sekolah. Ini Bapak Ibu harus menyertakan dokumentasi kegiatan, harus dipoto. Jangan sampai nanti guru piket ketika siswa datang malah guru piketnya yang lambat. Seharusnya guru piket itu masuk jam 7.20, jam 7 minimal sudah standby di sekolah ya, atau jam 7 kurang. Dan itu harus menjemput siswa, dipoto itu ya. Jadi ingat, guru piket nih, sekali lagi guru piket nanti ini harus mendokumentasikan kegiatannya. 1 berarti menjemput siswa di pagi hari, kemudian juga memastikan semua siswa meninggalkan sekolah di saat jam pulang sekolah. Yang kedua, meningkatkan pelaksanaan keamanan kebersihan atau 9K. Ini kira-kira masukkan dokumentasi kegiatannya ya. Kalau untuk kegiatan ini kan sudah kita ada piket pendampingan tuh ya, sudah saya bikin jadwalnya. Bisa juga itu dimasukkan dokumentasi, atau Bapak Ibu sedang melaksanakan bersih-bersih gitu ya, itu juga masuk nanti. Nah ini ada apa saja dari keamanannya, ketertibannya, sampai juga keindahan ya. Kemudian menerima dan mendata tamu di sekolah. Misalkan contoh, di waktu Bapak Ibu sedang piket, misalkan ada tamu, ada LSM gitu ya, itu harus dicatat Bapak Ibu siapa nama tamunya, kemudian tujuannya untuk apa. Ini tujuannya untuk rapat orang tua wali atau orang tua atau wali murid misalkan contohnya ya. Nah itu harus didokumentasikan, dipoto. Oh ayat tamu sekolah saha, dipoto eta asupkeun dokumentasinya ya. Yang keempat, mengordinasikan guru pengganti baik kelas yang gurunya berhalangan hadir. Nah contoh nih ya, ketika misalkan guru piket pada waktu contoh misal hari Senin atau hari apalah, nah ketika itu ada guru yang berhalangan hadir ya. Contoh ini misalkan guru utama di sini, dan ini harus didokumentasikan Bapak Ibu ya. Misalkan jam keberapa dia nggak ada, misalkan di jam 7.20, karena kita masuk jam 7.20 ya, ini contoh saya jam 7.30 sampai jam berapa. Nah guru utama siapa? Ini misalkan Bapak Gembul namanya. Bapak Gembul mapel apa bahasa Indonesia, saha guru penggantinya Ibu Marwi misalkan ya. Nah itu nanti Bapak Ibu dokumentasikan. Ingat sekarang ya, ketika ada yang berhalangan hadir, guru piket jangan diam saja ya, jangan diam saja. Sekarang mah harus menyertakan laporannya, memasukkan dokumentasi kegiatan. Oh si Bapak Gembul teu asup mapel naon ieu, kenapa halangannya sakit, terus ada tugasnya siapa, atau misalkan tugasnya apa, tugasnya apa, ada tugas, kemudian juga siapa guru pengganti. Kalau tidak ada guru pengganti, minimal nanti piket menyertakan tugasnya dari guru yang bersangkutan yang tidak yang berhalangan hadir.
Ya, berikutnya yang kelima, mencatat dan melaporkan kasus-kasus yang bersifat khusus kepada kepala sekolah. Ini juga masukkan dokumentasinya ya. Misalkan ada siswa yang melanggar naon ya, pelanggaran di jam kesekian, nama siswa saha ini mah kadang jujur, ini mah contoh saja. Deskripsi kasus, misalkan Bapak Ibu harus mendeskripsikan kasus apa yang dia alami, misalkan pelanggaran di sini terhadap aturan pakaian oleh siswa. Eta kudu eta dipoto, didokumentasikan. Tindakan penanganan seperti apa, Bapak Ibu deskripsikan nanti di sini ya Bapak Ibu. Nah, eta dipoto eta, oh siswa yang ngeluarkan baju, misalkan ya dipoto. Oke. Atau misalkan siswa manjat pagar, eta fotona, eta makanya si ready ya, itu kan sering mendokumentasikan. Itu fungsinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu piket itu harus ada dokumentasi. Oh, anak yang ngajleng lewat pagar, ngaloncatan pagar, tadi akan dokumentasinya dipoto. Nah, ini tindakan penanggulangan di jam keberapa Bapak Ibu tulis. Kemudian membuat laporan hasil piket, masukkan dokumentasi kegiatannya ya. Nah, ini sekarang memang agak nambah Bapak Ibu pekerjaannya ya, Bapak Ibu nanti mendokumentasikan terutama ya. Kemudian laporan kegiatan ekskul, ini contoh saja, ini saya ambil kalau nggak salah dari PMM ya. Saya adopsi, bukan ini, bukan ya. Kita edit saja, ini bukan dari PMM ya. Ini laporan kegiatan ekskul. Ekskulnya banyak di sini Bapak Ibu, kan ada ekskul pramuka, ada sport, maksudnya olahraga ya, futsal, atletik, keagamaan atau kesenian. Nah, ini tinggal dibaca saja ini mah. Termasuk nanti ini mah nggak ada ininya ya, nggak ada bukti dokumentasinya ya, hanya laporan saja nanti. Oh, ada bukti dokumentasi ya, nanti ada di situ lampirannya ya, tinggal baca saja. Kemudian laporan ekskul pembina pramuka, contoh di sini saya adopsi di PMM kalau nggak salah ini ya. Nah, ini contoh. Nah, ini pembina wajib sekarang, wajib ya. Ini tugas tambahannya ini ya, pembina ekskul. Itu harus melaporkan bukti dukungnya. Ini contoh saya ambil dari, saya download dari PMM ya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal Bapak Ibu baca-baca, kemudian juga bisa nanti direvisi atau misalnya diedit atau dimodifikasi. Ini contoh di SMP mana ini ya, SMP Negeri 5 Palangga ya. Ini banyak sekali yang ngedownload bagus ini ya. Ini seperti apa program kerja prokernya, tinggal Bapak Ibu edit atau Bapak Ibu convert ke dalam Word, kemudian diedit, bisa seperti itu ya. Nah, itu untuk pembina pramuka, ekskul pramuka. Kemudian laporan kepala perpustakaan juga ada di sini, sudah saya sediakan ya di microsite-nya. Ini juga sama, saya ambil dari PMM. Tinggal Bapak Ibu baca-baca mulai dari pendahuluan, latar belakang sampai seterusnya ya. Ini tinggal baca-baca saja untuk kepala perpus ya ini. Kemudian laporan kombel juga sama, saya ambil karena kita belum bikin ini bentuk laporan komunitas belajarnya ya. Padahal kita sudah bikin kombelnya ya. Nah, ini belum saya bikin laporannya karena juga saya selaku penggerak komunitas belajar di sekolah. Maka nanti saya bikin lah ya. Atau misalkan kan di situ penggerak komunitas sudah 3 ya, minimal 3. Ada Ibu Ina selaku koordinator, ada juga Pak Mu selaku wakil ketua. Kemudian laporan proker waka bidang akademik, ini saya sudah susun Bapak Ibu program kerjanya. Ini program wakasek bidang akademik atau bidang kurikulum udah saya bikin. Prokernya seperti ini, udah saya serahkan ke Kepsek ya, ke atasan, kemudian juga ditandatangani sudah. Nah, ini contoh, silakan Bapak Ibu kalau mau memang mengadopsi juga boleh. Ini bagi sekolah lain udah saya juga upload sebagai bukti karya ini di PMM ya. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan mau sudah membuat bukti dukung, itu silakan Bapak Ibu upload di bukti karya di PMM. Nanti kan lolos kurasi, kalau sudah lolos kurasi diterbitkan ya. Masukkan saja Bapak Ibu ya. Oh, ini saya misalkan sudah bikin laporan proker waka bidang akademik atau laporan proker wakasek bidang akademik, ini sudah saya upload bukti karyanya. Dan itu belum dikurasi. Nanti kalau sudah dikurasi, lolos kurasi dari Kemendikbudristek, baru nanti diterbitkan seperti itu. Sama halnya Bapak Ibu juga ketika misalkan tadi sudah
dapat tugas tambahan selaku walas, guru piket atau pembina exco yang lain, itu bisa nanti jadi bukti karya Bapak Ibu ya. Nah kalau sudah masukkan upload di bukti karya di PMM, itu juga bisa nanti diambil sebagai bukti dukungnya langsung lewat platform Merdeka Mengajar, dan itu ada nilai plusnya Bapak Ibu beda ya, karena sudah lulus kurasi dari Kemendikbudristek. Nah kemudian laporan kepala lab IPA, ini saya ambil contohnya juga dari PMM. Ini salah satu dari SMP Negeri 5 Palangga. Ini nanti selaku penanggung jawab lab IPA Pak Yayan Sumarna, nanti bisa dicek saja di sini, dibaca-baca seperti apa prokernya, program kerjanya apa. Kalau memang sudah buat lebih bagus ya, kalau memang sudah buat sendiri. Ini contoh dari sekolah lain seperti itu ya. Nah ini kenapa saya bikin ini memudahkan Bapak Ibu, karena masih banyak kebingungan sebenarnya, masih banyak apa sih yang harus dilakukan, observasi apa. Kenapa? Karena di pengelolaan kinerja guru itu di bulan Februari nanti pas tanggal 1, karena saya tidak bisa membuat simulasinya nanti ya. Nah ini di bulan Februari Bapak Ibu sudah mempersiapkan observasi kelas, berikut dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Makanya kumaha ya carana gitu. Ada yang antaranya ada yang bertanya seperti apa sih. Nah ini saya searching, saya cari referensi-referensi ya, baik itu di PMM dan juga di YouTube dan yang lainnya. Ini ternyata seperti ini proker-prokernya, ada program kerjanya, terus juga bukti dukungnya. Nah ini sudah saya bikin sedemikian rupa di microsite. Yang fungsinya microsite ini Bapak Ibu juga bisa bikin ya. Ini saya sudah lama udah bikin sebenarnya, cuma ini baru biasanya di Linktree ya. Ini sekarang kita masuk ke microsite s.id yang sering dipakai banyak ya. Yang familiar dengan kita sekarang itu microsite s.id. Ini berarti sudah saya bikin. Memudahkan saja Bapak Ibu ya. Jangan sampai nggak dibuka lah Bapak Ibu ketika saya share kok ini pada pakem, diem. Mungkin hanya 1-2 orang, kadang ya japri bertanya, atau misalkan dibuka-buka baru tanya. Jangan sampai jadi hiasan doang gitu. Microsite itu sudah saya bikin, bahkan saya juga udah bikin di Google Site-nya ya, tapi ini microsite aja ya, lebih simpel kalau microsite-nya, jadi langsung kepada pokok-pokok materinya seperti itu. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah silakan Bapak Ibu baca-baca kembali, kemudian nanti silakan di-download, kemudian juga menjadi sumber referensi bagi Bapak Ibu sekalian. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.